Contoh kasus wawasan Nusantara, negara Malaysia mengklaim kebudayaan Indonesia adalah hak milik negaranya, seperti tari pendek yang berasal dari Bali. Bukan hanya itu, tetapi batik juga diakui sebagai hak cipta negaranya. Dari contoh kasus tersebut, bahwa Malaysia mengklaim bahwa tari pendek adalah tarian yang berasal dari negara Malaysia, padahal sudah jelas sekali bahwa tari pendek berasal dari Bali. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Tak hanya tari pendek, hasil karya batik pun juga diakui oleh negara Malaysia. Hal ini tidak dapat dibiarkan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga kebudayaan kita dan kita harus rebut kembali hasil karya negara Indonesia dari tangan negara lain agar dapat kembali menjadi hak cipta negara Indonesia. Bangsa Indonesia sepatutnya melestarikan kebudayaan dan melakukan sosialisasi wawasan. Sosialisasi wawasan memiliki tujuan yaitu terjalinnya pemahaman tentang wawasan Nusantara akan membatasi sumber konflik di dalam tubuh bangsa Indonesia baik di saat ini maupun masa yang akan mendatang, dan akan memantapkan kesadaran untuk mengutamakan kepentingan nasional dan cita-cita tujuan nasional. Sebagai warga negara yang baik, khususnya para generasi muda, kita sudah sepantasnya belajar tentang budaya dalam negeri, bukan hanya budaya luar negeri, terutama di bidang musik, mode, dan pergaulan. Hubungan Indonesia-Malaysia memang cukup genting akhir-akhir ini karena memasuki wilayah sensitif. Kekayaan dan warisan budaya kita sebagai bangsa itu diklaim sebagai hak milik Malaysia. Apakah hal ini pantas untuk dibiarkan? Tentu saja tidak, karena kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki begitu banyak kebudayaan, baik dari segi tarian, kerajinan tangan, jenis-jenis patung, serta lagu-lagu yang diciptakan oleh para pejuang kita, jangan biarkan negara manapun untuk merebutnya. Kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, sudah sepantasnya kita mengambil alih kebudayaan kita yang telah direbut oleh negara manapun. Jadi, kita sebagai masyarakat, khususnya pemerintah, harus merebut kembali kebudayaan kita. Namun, sangat disayangkan, kinerja pemerintah dalam mengatasi hal ini tidak sepenuhnya berhasil. Sesungguhnya, peran pemerintah dalam menjaga keragaman budaya adalah sangat penting. Dalam hal ini, pemerintah berfungsi sebagai pengayom masyarakat sekaligus sebagai penjaga tata hubungan interaksi antar kelompok kebudayaan di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah ternyata tidak mampu untuk memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat, karena masih saja negara jiran dapat merebut hak cipta budaya Indonesia. Hal ini dikarenakan kurangnya hak paten yang membuat negara manapun dengan mudah mengambil budaya kita. Jadi, dari contoh kasus tersebut, maka kita mendapatkan pelajaran bahwa Indonesia memiliki beragam kebudayaan. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga kebudayaan tersebut. Kita tidak boleh hanya mengandalkan pemerintah saja, tetapi kita sebagai masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga kebudayaan bangsa. Dan kasus tersebut mengajarkan kita arti dari menjadi jiwa nasionalisme. Sekian penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.